Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Perkuat fisik Ibrahimovic latihan ala Drunken Master Jackie Chan. Zlatan Ibrahimovic sekarang ini berusaha keras untuk bisa menjaga sekaligus memulihkan kondisi fisiknya. Ia pun rajin berlatih di gym. Salah satu latihan Ibrahimovic ternyata sangat unik. Ia meniru latihan Jackie Chan di film produksi tahun 1978 Drunken Master. Sejak Zlatan Ibrahimovic absen, posisinya di lini serang AC Milan diisi oleh Olivier Giroud. Striker asal Prancis itu tampil apik. Dari 5 laga terakhirnya di semua ajang kompetisi, ia sukses mengemas 4 gol. PSSI segera bertemu Sinteyong untuk bahas Tiani Reinders jadi WNI. Exco PSSI Hassani Abdul Ghani mengatakan akan bertemu dengan Sinteyong dalam waktu dekat. Agenda pertemuan akan membahas pengganti Kevin Dix dan Mats Hummels. Besar kemungkinan dalam pertemuan tersebut akan membicarakan sosok Tiani Reinders. Gelandang yang kini bermain untuk AS Alkmaar itu santer dirumorkan menjadi calon pemain naturalisasi. Tiani Reinders memiliki darah Indonesia dari ibundanya yang berdarah keturunan Ambon, Maluku. Sementara itu bersama AS Alkmaar, musim ini dia sudah mencetak 2 gol dan 2 assist dari 29 penampilan di semua kompetisi. Manchester United selangkah lebih dekat daratkan Ronald Araujo. Ronald Araujo nampaknya semakin dekat dengan pintu keluar Barcelona. Sang bek dilaporkan semakin dekat bergabung dengan Manchester United. MU benar-benar serius ingin memboyong Araujo. Mereka memberikan tawaran yang menarik untuk sang bek. Saat ini Araujo sedang bernegosiasi dengan Barcelona untuk perpanjangan kontrak. Namun negosiasi ini berjalan alot karena tawaran gaji yang diberikan Barcelona relatif rendah. MU yang tahu situasi ini langsung memberikan kontrak dengan nilai yang jauh di atas tawaran Barcelona sehingga sang bek mulai tergoda untuk pindah. Sudah ada Aubameyang, Barcelona masih inginkan Edinson Cavani. Sebuah rumor beredar mengenai aktivitas transfer Barcelona di musim panas nanti. Barcelona masih ingin merekrut Cavani karena Xavi ingin menambah stok penyerangnya. Aubameyang memang sudah bergabung dengan Barcelona, namun performa pemain asal Gabon itu masih belum maksimal. Alhasil, Xavi percaya bahwa timnya masih butuh tambahan striker baru, dan Cavani dinilai cocok untuk posisi itu. Kieran Trippier cedera, terancam absen 6 pekan. Nasib apes dialami Kieran Trippier, bek anyar Newcastle United itu dibekap cedera dan terancam absen 6 pekan. Menukil laporan The Sun, Trippier didiagnosis patah tulang metatarsal kelima di kaki kirinya. Dia kemungkinan harus naik meja bedah dan bakal absen selama 6 pekan. Trippier kecewa mengetahui dirinya mesti absen demi pemulihan cedera. Padahal Trippier lagi on fire bersama Newcastle usai bergabung dari Atletico Madrid pada awal tahun ini. Calhanoglu penasaran sekuat apa Liverpool. Big match Inter versus Liverpool akan tersaji di babak 16 besar Liga Champions. Inter akan lebih dulu menjamu Liverpool di Giuseppe Meazza di leg pertama Kamis 16 Februari 2022 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ini akan jadi pertandingan pertama Inter di babak 16 besar Liga Champions dalam 10 tahun terakhir. Calhanoglu pun sudah tak sabar untuk bertanding. Gelandang internasional Turki itu memprediksi pertandingan akan berjalan ketat. Dia juga mewanti-wanti Inter agar tidak boros peluang. PSG versus Real Madrid, gol dramatis Mbappe menangkan Les Parisiens. PSG menjamu Real Madrid di Parc des Princes dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions. Setelah babak pertama yang relatif minim peluang, PSG punya lebih banyak kans di paruh kedua, termasuk lewat penalti Lionel Messi yang berhasil dihalau oleh Thibaut Courtois. Lionel Messi vurdu, Thibaut Courtois.
Saat pertandingan terlihat akan berakhir imbang 0-0, Kylian Mbappe tampil sebagai penyelamat tuan rumah. Aksinya di menit terakhir berujung gol yang memenangkan PSG. Kylian Mbappe! Hasil ini jadi modal berharga untuk PSG menatap leg kedua di Santiago Bernabeu pada 9 Maret mendatang. Sporting versus Manchester City, The Citizen menang 5-0. Laga Sporting versus Manchester City di leg pertama babak 16 besar Liga Champions digelar di Estadio Jose Alvalade. Pasukan Pep Guardiola itu memegang kendali permainan dengan penguasaan bola mencapai 60%. City sudah unggul 4-0 di babak pertama. Gol-gol tim tamu diciptakan oleh Riyad Mahrez di menit ke-7, Bernardo Silva di menit ke-17, Phil Foden di menit ke-32, dan gol kedua Bernardo Silva di menit ke-44. City masih tampil dominan di paruh kedua. Mereka menambah 1 gol di babak ini lewat tendangan Raheem Sterling dari luar kotak penalti di menit ke-58. Kemenangan telak ini membuat City lebih mudah menghadapi leg kedua di Etihad Stadium. MU versus Brighton, Setan Merah kalahkan 10 pemain, The Seagulls 2-0. Laga Manchester United versus Brighton berlangsung di Old Trafford. Setelah melalui 90 menit pertandingan, United menang 2-0 atas Brighton. Gol kemenangan Manchester United dicetak Cristiano Ronaldo pada menit ke-51 dan Bruno Fernandes di menit ke-90+7. Berkat kemenangan ini, Manchester United naik ke posisi keempat klasemen Liga Inggris 2021-2022 dengan 43 poin, sedangkan Brighton tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 33 poin. Gagal penalti, Lionel Messi catatkan rekor kelam di Liga Champions. Lionel Messi tampil penuh 90 menit saat memperkuat Paris Saint-Germain melawan Real Madrid di leg pertama 16 besar Liga Champions. Namun dari 8 upaya tembakan, tak ada satupun yang membuahkan hasil. Selain itu, Messi juga gagal menjalankan tugasnya sebagai eksekutor penalti yang didapat Les Parisiens di menit ke-60. Kegagalan tersebut pun menjadi tinta hitam Messi. Menurut Opta, Lionel Messi sudah 5 kali gagal dari 23 kesempatan penalti yang didapatnya sepanjang tampil di ajang Liga Champions. Itu merupakan raihan terburuk di antara pemain lain sejak Opta mulai mengumpulkan data pada 2003-2004. Lionel Messi perpanjang rekor buruk kala berjumpa Real Madrid. Selain menorehkan rekor buruk karena gagal penalti, kegagalan Messi menjebol gawang Madrid membuat mega bintang asal Argentina itu memperpanjang rekor buruknya saat jumpa Los Blancos. Menurut catatan Transfermarkt, sudah 8 pertemuan terakhir dilalui Messi tanpa sekalipun bisa menyarangkan gol, termasuk 7 diantaranya kala memperkuat Barcelona. Terakhir kali Lionel Messi berhasil mencetak gol ke gawang Madrid terjadi pada Mei 2018. Kala itu pemain yang kini berusia 34 tahun itu mencetak 1 gol dalam laga yang berakhir imbang 2-2 di pekan ke-36 Liga Spanyol. Casemiro cekik Leandro Paredes di laga PSG versus Real Madrid, tapi tak kartu merah. Dalam duel yang berlangsung di Parc des Princes antara PSG dan Real Madrid berjalan begitu panas. Pada menit ke-37 ada insiden yang melibatkan pemain Los Blancos Casemiro dan penggawa PSG Leandro Paredes yang berujung cekikan yang dilakukan Casemiro. Adapun hal tersebut bermula dari pelanggaran Casemiro terhadap Paredes. Insiden tersebut tak luput dari penglihatan wasit, namun sang pengadil masih bersikap baik atas tindakan yang dilakukan Casemiro. Wasit tidak memberikan kartu merah kepada Casemiro, melainkan hanya memberikan kartu kuning atas tindakan tersebut. Naas bagi Casemiro, menurut Squawka, kartu kuning yang didapatnya membuat dirinya harus absen di leg kedua yang akan berlangsung pada Maret mendatang karena akumulasi kartu kuning. Manchester City menang 5-0 atas Sporting Lisbon, Josep Guardiola malah cemberut.
Pelatih Manchester City Josep Guardiola tampak tak terlalu bahagia usai timnya menang besar 5-0 atas Sporting Lisbon. Wajah cemberut yang terlihat dari raut wajah pelatih asal Spanyol itu ternyata diketahui karena melihat Manchester City masih bermain buruk. Sekalipun mampu menghabisi Sporting dengan skor 5 gol tanpa balas, bagi Guardiola masih ada sejumlah pemain Manchester City yang bermain di bawah performa yang diinginkannya. Tidak, ini bukan penampilan yang sempurna, beberapa pemain tampil buruk, kata Guardiola usai laga dikutip dari BBC. Akhiri paceklik gol, Cristiano Ronaldo kejar para legenda. Cristiano Ronaldo mengakhiri pacekliknya pada 2022 dan terkini mencetak 1 gol untuk Manchester United dalam kemenangan 2-0 melawan Brighton. Adapun berkat 1 golnya ke gawang Brighton, Ronaldo kini selalu menjebol jalan lawan dalam 21 tahun terakhir sejak 2002. Kini ikon Portugal itu mengejar catatan para legenda sebagaimana masih ada waktu baginya untuk setidaknya menapak naik dalam daftar top skor klub sepanjang masa. Dengan ia sekarang ada di urutan ke-14, Ronaldo membutuhkan 13 gol tambahan untuk menyalip David Herd yang berada di posisi ke-13. Kalau Kylian Mbappe gabung Real Madrid, Erling Haaland harus hijrah ke Barcelona. Erling Haaland disarankan untuk hijrah ke Barcelona kalau Kylian Mbappe akhirnya memutuskan bergabung dengan Real Madrid. Hal tersebut diungkapkan oleh ex penyerang Swansea City, Michu. Dilansir dari Football Espana, Michu mengaku kalau dirinya sudah memberikan saran kepada Haaland. Michu menyebut kalau Haaland tertarik untuk pindah ke Liga Spanyol pada musim depan. Michu menyarankan kepada Haaland untuk lebih memilih hijrah ke Barcelona daripada Real Madrid. Dia lebih memikirkan proyek olahraga daripada perspektif ekonomi. Jika Mbappe pergi ke Real Madrid, saya pikir Barcelona akan menjadi pilihan yang sangat bagus. Dan saat ini Haaland murah, tutur Michu melanjutkan. Selain nomor punggung, satu hal lagi dari Ronaldo bakal disamai Vlahovic. Selain nomor punggung, satu hal lagi dari Cristiano Ronaldo bakal disamai oleh Dusan Vlahovic di Juventus. Menurut legenda Juventus, Alessio Tacinardi, Vlahovic juga bakal memiliki kemampuan mencetak gol yang sama dengan Ronaldo. Ronaldo memang berhasil menjadi mesin gol Juventus selama waktunya di Turin. CR7 berhasil mencetak 101 gol dalam 134 pertandingan di semua kompetisi bersama si Nyonya tua. Adapun Vlahovic berada di urutan kedua daftar pencetak gol terbanyak di Liga Italia musim ini dengan raihan 18 gol dari 23 laga. Penyerang berusia 22 tahun ini telah mencetak 1 gol untuk Juventus pada laga debutnya saat melawan Hellas Verona di Liga Italia akhir pekan lalu. Kejutan, AS Roma tertarik bajak Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Kabar mengejutkan datang dari salah satu klub raksasa Italia yang sedang diasuh Jose Mourinho, AS Roma. Kabar terbaru menyebutkan kalau mereka tertarik mendatangkan Cristiano Ronaldo dari Manchester United. Pasalnya, kalau memang Ronaldo ingin tetap bermain di Liga Champions, Roma bukanlah solusinya. Situasi Giallorossi jauh lebih buruk dibandingkan dengan Manchester United dan kans buat main di Liga Champions musim depan sangat kecil. Walau demikian, ada beberapa kartu yang bisa dimanfaatkan Roma untuk membajak peraih 5 trofi Ballon d'Or tersebut. Dan semua kartu yang mereka kantongi berkaitan dengan sang pelatih Jose Mourinho. Asnawi Mangkualam tempati posisi baru di Ansan Greeners pada musim 2022. Pemain timnas Indonesia Asnawi Mangkualam siap menyongsong musim 2022 bersama Ansan Greeners dengan posisi dan nomor punggung baru. Pada musim 2022, Asnawi Mangkualam punya motivasi terlebih karena ia akan dimainkan sebagai penyerang. Hal ini dikatakan oleh pelatih Ansan Greeners, Cho Min Kook, dalam wawancara bersama Sportchi. Selain posisi baru, Asnawi Mangkualam juga mendapat nomor punggung baru. Bila musim lalu ia mendapatkan nomor punggung 41, kini pemain 22 tahun itu bakal memakai nomor punggung 14. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!